Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan hasil review tugas UAS Perjanjian Internasional, dan kami di sini memakai baju batik dengan tujuan rasa toleransi pada bangsa Indonesia yang merupakan negara di kawasan ASEAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan optional protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Yang pertama, states parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, regional, and bilateral arrangement for the prevention, detection, investigation, prosecution, and punishment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography, and child sex tourism. States parties shall also promote international cooperation and coordination between their authorities, national and international non-government organizations, and international organizations. Yang kedua, states parties shall promote international cooperation to assist child victims in their physical and psychological recovery, social reintegration, and repatriation. Yang ketiga, states parties shall promote the strengthening of international cooperation in order to address the root cause such as poverty and underdevelopment, contributing to the vulnerability of children to the sale of children, child prostitution, child pornography, and child sex tourism. Yang terakhir, states parties in a position to shall provide financial, technical, or other assistance through existing multilateral, regional, bilateral, or other programs. Selanjutnya, kelompok kami mengulas pasal tersebut. Dalam rangka untuk memperkuat konvensi hak anak, PBB merancang protokol yang spesifik untuk melindungi anak dari kasus prostitusi, penjualan, dan pornografi yang terjadi kepada anak-anak. Alasannya adalah terdapat negara-negara yang minim akan perlindungan anak-anak, terutama hal yang berbau seksual. Oleh karena itu, PBB harus merancang aturan cepat terkait kasus tersebut. Protokol ini dirancang pada tanggal 25 Mei tahun 2000 di New York, dan kemudian diregistrasi pada 18 Januari tahun 2002 dengan nomor 27531. Sesuai dengan pasal 10, menjelaskan bahwa negara harus bekerja sama untuk mengatasi penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Jika satu negara membutuhkan bantuan mengenai masalah ini, maka negara lain harus memberikan bantuan dalam bentuk keuangan, teknis, atau bantuan lainnya. Indonesia menandatangani protokol ini pada tanggal 24 September tahun 2001 dan meratifikasinya pada tanggal 24 September tahun 2012. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristiwati Oktaviani dengan NIM 2019-055152. Selanjutnya mengenai Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft or Tokyo Convention. In Article 4, a contracting state which is not the state of registration may not interfere with an aircraft in flight in order to exercise its criminal jurisdiction over an offense committed on board, except in the following cases. A. The offense has effect on the territory of such state. B. The offense has been committed by or against a national or permanent resident of such state. C. The offense is against the security of such state. The offense consists of a breach of any rules or regulation relating to the flight or maneuver of aircraft in force in such state. D. The exercise of jurisdiction is necessary to ensure the observance of any obligation of such state under a multilateral international agreement. Lalu, kelompok kami mengulas pasal 4 tersebut yang berarti kejahatan tidak selalu ada di daratan, tetapi kejahatan juga kerap terjadi di udara, terutama di dalam pesawat. Contohnya adalah pembajakan pesawat yang terjadi di Norwegia pada Juni 1985 dengan penerbangan dari Trondheim menuju Oslo. Kegiatan pembajakan pesawat sangat berbahaya karena nyawa penumpang akan menjadi taruhannya, yang artinya ini sudah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO merancang Konvensi Tokyo. Di dalam pasal 4 menjelaskan mengenai pelaksanaan melalui peradilan. Konvensi ini diadopsi di salah satu kota di Jepang, yaitu Tokyo, pada 14 September 1963, yang kemudian berlaku pada tanggal 4 Desember 1969.
Indonesia mengesahkan konvensi ini pada 31 Maret 1976. Jadi, berdasarkan pasal yang dikutip di atas, dengan meratifikasi kovenan tersebut, Indonesia memiliki power untuk melakukan yurisdiksi jika kasus kriminal di pesawat berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran bertentangan dengan keamanan negara tersebut dan pelanggaran terjadi jika ada presiden di dalamnya. Oleh karena itu, jika Indonesia mengalami hal tersebut, maka Indonesia bisa melakukan peradilan secara internasional. Nama saya Tugito Yunus Parulian. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saya merupakan angkatan 2019. NIM saya 2019 050153. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu pasal dari perjanjian internasional yang telah Indonesia ratifikasi, yaitu di Artikel 7, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 7. The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favorable conditions of work which ensure, in particular, A. Remuneration which provides all workers as a minimum with fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind. In particular, women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work. Second, a decent living for themselves and their families in accordance with the provision of the present covenant. B. Safe and healthy working conditions. C. Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no consideration other than those of seniority and competence. D. Rest, leisure, and reasonable limitation of working hours and periodic holidays, with pay as well as remuneration for public holidays. Sekarang saya akan mereview pasal dari perjanjian internasional yang telah Indonesia ratifikasi ini. Di dalam dunia kerja, kerap terjadi permasalahan antara atasan dan para pekerjanya, terutama dalam hal kesejahteraan pekerja seperti kesenjangan pada gaji antara wanita dan pria, kesenjangan sosial, tempat kerja yang tidak nyaman, dan bekerja lembur setiap saat. Oleh karena itu, United Nations berupaya untuk menyatukan pendapat terkait hak pekerja yang seharusnya diprioritaskan. Pada 16 Desember 1966, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Konvenan dirancang diregistrasi sebagai konvenan resmi pada 3 Januari 1976 dengan nomor 14531. Konvenan ini telah ditandatangani oleh 71 negara dan 171 pihak. Sesuai dengan pasal 7 dijabarkan bahwa pekerja harus mendapatkan kesejahteraan dan keuntungan secara adil dalam bekerja. Indonesia telah meratifikasi konvenan ini pada 23 Februari tahun 2006 dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Saya Mahabayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Paris Agreement on Climate Change. In the Article 2 Paragraph 1 says this agreement in changing the implementation of the convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by A. Holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, recognizing that this wouldn't significantly reduce the risk and impact of the climate change. B. Increase the ability to adapt to adverse impact of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emission development in a manner that does not threaten food production. And C, the last one, making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emission and climate resilient development. Jadi pada pasal tersebut juga secara tidak langsung dijelaskan bahwa dunia manusia yang tinggal sekarang itu telah mencapai batas maksimalnya, yang dimana suhu bumi itu sekarang makin panas setiap tahunnya dikarenakan perubahan iklim yang ekstrim. Kemudian juga menurut WWF dijelaskan bahwa hal-hal yang mengakibatkan perubahan iklim itu karena adanya peningkatan penggunaan bahan bakar fosil oleh umat manusia untuk menghasilkan listrik. Kemudian juga banyaknya penggunaan transportasi dan juga banyaknya kegiatan tenaga industri. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang menjadikan iklim berubah itu disebabkan karena
aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, PBB merancang perjanjian Paris yang memiliki tujuan seperti pada pasal di atas, yaitu dengan menahan angka peningkatan temperatur secara luas dan membatasi perubahan temperatur. Kemudian pada 22 April 2016 juga Indonesia telah menandatangani mengenai Paris Agreement tadi di New York, Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang United Nations Convention Against Corruption 2003. In Article 66, Paragraph 2, Settlement of Disputes, any disputes between two or more states parties concerning the interpretation or application of this convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those states parties, be submitted to arbitration. If 6 months after the date of the request for arbitration, the states parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those states parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the statute of the court. Yang artinya pada pasal 66 ayat 2 ini menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan, di mana setiap perselisihan antara dua negara atau lebih mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang wajar atas permintaan salah satu negara pihak tersebut. Harus diajukan ke arbitrase, di mana jika 6 bulan setelah tanggal permintaan arbitrase negara-negara pihak tersebut tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase, salah satu negara pihak tersebut dapat mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permintaan sesuai dengan statuta dari pengadilan. Nah, review, menurut Muhammad Ali, korupsi seperti yang kita tahu adalah kegiatan yang tidak terpuji, seperti penggelapan dana, penerimaan uang secara menyogok, dan sebagainya. Kegiatan ini tentunya sangat merugikan, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, para koruptor ini kerap melakukan aktivitasnya tersebut baik secara domestik ataupun secara internasional. Jika kegiatan ini dilakukan secara turun-temurun, maka negara maupun rakyat akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, PBB merencanakan konvensi PBB tentang anti korupsi pada tahun 31 Oktober 2003 dan aktif pada Desember 2005. Nah, konvensi ini adalah perjanjian multinasional yang resmi terhubung secara internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kegiatan korupsi dan menguatkan penegakan hukum secara internasional dalam bidang peradilan. Sesuai dengan pasal di atas menjelaskan bagaimana cara memecahkan sebuah isu jika terjadi secara internasional. Indonesia telah mengesahkan konvensi ini pada tahun 18 April 2006 dan terdapat di dalam pasal UUD Republik Indonesia 1945 tentang pasal 11, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Jadi bisa kita simpulkan di sini keuntungannya adalah dengan disahkannya konvensi PBB mengenai korupsi, Indonesia dapat mengidentifikasi apa itu korupsi dan bagaimana cara penyelesaiannya, terutama secara internasional. Selain hal itu, Indonesia diharapkan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan pemerintahannya di bawah naungan payung dari PBB. Terima kasih.